Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Mungkin di sini juga bakal lebih pasif kali ya. Atau ya kalau memang mau ngobrol nggak apa-apa. Gimana kabarnya hari ini? Deg-degan nggak menghadapi UTS? Soalnya UTS kan Senin tuh. Siapa tahu. Kalau UTS ini mah hari Selasa kalau nggak salah. Jadi aku taruh kalkulus 2 di besok tuh ya supaya masih fresh aja sih buat Seninnya. Kan kalkulus 2 temen-temen di hari Senin. Jadi aku balik analisis perancangan algoritma hari ini dan kalkulus 2 jadi besok itu supaya pas malamnya belajar kan besok malam ya. Malam belajar nanti Senin langsung ujian gitu. Ini juga kalau nanti masih banyak permintaan buat yang analisis, permintaan buat ngadain lagi, ya paling nanti di Senin malam barengan atau setelah atau sebelum dari kecerdasan buatan paling. Aku share apa ya? Sini aja deh. Oke teman-teman, mungkin eh kalau yang ini semuanya sama Pak Ridwan semua atau ada yang lain ya? Mungkin kalau yang sama Pak Ridwan tuh biasanya lebih fokus ke namanya eh, notasi asim apa sih asimtotik itu lupa namanya. Itulah asim 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 asiman gitu. Lupa aku. Nah, di notasi asim itu ada big O, ada big O, ada eh, big omega dan big apa nih big apa? Big theta. Nah, ini tuh semuanya masing-masing punya pengertiannya. Cuman cara cepet aku sih biasanya di Big O ini sama Big Theta ini jawabannya bakal sama. Kalau misalnya di Big O itu, ini aku belum ke pengertian langsung ya. Kalau di Big O-nya itu sama dengan N kuadrat, gimana ya N kuadrat? N kuadrat, berarti di Big Theta juga bakal jadi sama dengan N kuadrat gitu. Kalau misalnya di Big O-nya N kuadrat. Jadi aku bikin gini aja. Jawaban eh sama lah. Soalnya juga nggak bakal susah-susah. Kalau soal yang dikasih dari Pak Ridwan Ilyas, mungkin soalnya gitu-gitu aja kali ya. Jadi nggak bakal terlalu jauh. Jawaban sama dengan Big O. Jadi kalau teman-teman udah nyari, kan di soal tuh misalnya disuruh cari Big O, Big Omega, atau Big Theta, atau di soalnya tuh carilah notasi asimptotik untuk persamaan ini. Nah itu tuh kalau disebutnya kayak gitu soalnya berarti harus dicari ketiga-tiganya. Tapi kadang juga nanti di soal tuh bisa jadi eh, ditulis aja disuruh cari Big O, Big Omega atau tetanya enggak. Karena teta tuh ya kalau kita udah tahu Big O, dia tuh bakal sama dengan Big Theta tuh bakal sama dengan Big O gitu. Jadi biasanya kadang Big Theta tuh nggak disuruh cari. Cuman kalau memang disuruh cari, cari aja. Dan ya kalau memang nggak disuruh nih ya, kalau nggak disuruh, mendingan sih cantumin aja siapa tahu kan si bapaknya lagi baik atau gimana atau ya bapaknya lagi baik. Jadi nanti ada nilai plus atau gimana. Ya kan kita mah namanya juga usaha dulu kali ya. Kita ini oke deh gini aja. Untuk pengertian sih teman-teman pernah dikasih kayak gini nggak sih sama sama Pak Ridwan? Ini aku cari di internet sih sebenarnya. Ini tuh pengertiannya pengertian tentang oh ini asimptotik kan.
Asymptotic. Ini tuh pengertian yang dari dokumen ini. Ini dokumen juga udah aku taruh di Google Drive ya. Pengertian dari pengertian-pengertian tentang Big O, Big Theta, Big Omega itu semuanya lengkap gitu di sini dan ada contoh-contohnya juga. Mungkin kalau di sini aku cuma bacain definisi doang, nanti aku jelasinnya menurut yang aku pahamin dan menurut yang aku kira mudah dipahami lah. Kalau misalnya teman-teman malas baca di dokumen ini. Di sini tuh definisi dari Big O merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Jadi nanti Tn sama dengan OFN dibaca Tn adalah OFN yang artinya Tn berorde paling besar dari Fn itu sendiri bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kurang dari CFN untuk N lebih dari N0. Pusing kan? Sama aku jawab pusing kalau kayak gini mas. Waktu itu kalau cuma baca kayak gini pusing mungkin bisa langsung ke contoh teman-teman. Sebenarnya simple sih untuk nanti cari big O tuh misalnya ada soalnya tuh kayak gini ya 2n kuadrat plus 6n plus 1. Kita tuh harus eh di sini tuh di soal tuh tunjukkan bahwa oh dari big O-nya tuh sama dengan n kuadrat. Kita tuh harus buktikan kenapa sih n kuadrat gitu. Nah, di sini kan 2n kuadrat plus 6n plus 1. Kita tuh kalau nyari big O, cari dia tuh nilai terkecil sama dengannya. Jadi di sini kita bikin kurang dari sama dengan nilai terbesarnya tuh apa sih? Berarti kan pakai semua n kuadratnya. Jadi ditambahin yang asal di sini. Kalau ini kan sama kan 2n kuadrat sama ini yang asalnya 6n doang, kita rubah jadi 6n kuadrat. Ini yang asalnya 1 jadi 1n kuadrat ini tuh. Jadi sama dengan 9n kuadrat. Nah, ini langsung ke jawaban mungkin kayak gini. Aku contohin ya. Contoh, ini apa? 2n kuadrat ditambah hmm, ditambah 6n ditambah 1. Nah, kalau nyari Big O-nya tuh, jadi kita bikin dulu gini. Kalau catatan supaya lengkap di soal tuh di tugas tuh kita panjang-panjangin aja gitu. Karena supaya kelihatan aja gitu panjang ini soalnya segini, nanti jawabannya panjangin aja. Kita bikin Big O-nya dulu gini gitu. Sebenarnya nggak penting juga sih, cuman ya buat memperpanjang aja supaya kelihatan banyak gitu jawaban kita. Kita bikin jadi 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 sama dengan O n kuadrat. Nah, ini bukti. Kita bikin gini. Bukti. Jadi cara cepatnya kalau kita nyari Big O tuh langsung aja kita buat semuanya jadi yang terbesarnya apa? Ini kan N pangkat 0, ini N pangkat 1, ini N pangkat 2. Berarti yang paling tingginya kan. Ini tuh kalau kita ibaratin ini gini. Kalau bingung, jadi di sini tuh 2N pangkat 2 ditambah 6N pangkat 1 nah, ditambah 1N pangkat 0. Nah, ini kan 0, ini 1, ini 2. Berarti kan otomatis ini yang terbesar ya. Kita bold. Ini yang terbesar. Ya udah kita langsung cara cepat ya atau kalau kita nggak usah ngeliatin pendefinisian apa-apa, kita langsung aja pakai cek aja yang terbesarnya apa nih 2n pangkat berarti n pangkat 2 ya. Duanya nggak usah dibawa bisa. Jadi sebenarnya di catatan ini juga bisa pakai dua cara. Pakai dua cara ini. Cuman yang cara yang ini tuh lebih riskan gitu. Ini tuh bisa bisa kita jadiin patokan jawaban. Cuman yang itu lebih riskan karena kita tuh kadang
pas pakai kayak gini, ternyata jawabannya tuh nggak sama sama ini. Yang ini tuh yang lebih bisa dipakai. Karena dia pakai semua konstanta yang adanya gitu. Kalau ini kan udah jadi n kuadrat semua. Jadi lebih baik pakai cara yang ini, disamain konstantanya. Konstanta tuh ini yang angka-angka ininya ya. Jadi langsung aja 2n pangkat 2 ditambah 6n ditambah 1 dia tuh kurang dari ini cepatnya udah kalian mikirnya kalau nyari big O kurang dari sama dengan kalau nyari big omega lebih dari sama dengan gitu. 6n langsung 2n pangkat 2 ditambah 6n pangkat 2 ditambah 1n lah ditulis 1n pangkat 2. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya sih udah udah mau beres nih, dikit lagi banget. Ini kita jumlahin kan ini kan sama semua nih n kuadrat bisa dijumlahin. Sama dengan berapa? Berarti 2 tambah 6 tambah 1 9n kuadrat berarti kan. Jadi secara nggak langsung ini harus kurang dari sama dengan 9n kuadrat. Buat dipanjang-panjangin aja di tulisannya. Maka kita cari dulu nih. Kita cari nilai n. Kita kita harus cari nilai n-nya dulu sekarang. Caranya gimana? Maaf. Nah, ini tuh sebenarnya kita kayak cuman lagi masuk-masukin aja sih kalau memang teman-teman belum belum terbiasa dengan caranya tinggal masuk-masukin aja. Jadi kalau di sini kita coba ini ya, misalnya kita pakai angka 0 dulu. Coba dengan 0. Berarti kan di sini 2 dikali 0 kuadrat kan. N-nya diganti 0. Coba N sama dengan 0. Ditambah 6 dikali 0. Jadi ini diganti nih. Ini jadi N-nya diganti 0. Kalau 1 ya ditambah 1 biasa aja. Bener nggak kurang dari sama dengan 9 dikali 0 pangkat 2 gitu. Berarti kan 2 0 pangkat 2 berapa? Kalau teman-teman bingung, setiap angka 0 kalau dipangkatin ya bakal jadi 0 lagi gitu. Jadi bedain ya antara catatan antara 0 dipangkat 2 pangkat 2 sama ini tuh tidak sama dengan tidak sama seru aja deh. Tidak sama dengan 2 pangkat 0. Kalau ini ibaratnya jadi kalau kita kita kerjain yang ini tuh bakal jadi 0 dikali 0 kan. Nolnya ada 2 berarti 0 dikali 0. Kalau pangkat 3 0 dikali 0 dikali 0 tidak sama dengan 2 pangkat 0. Kalau 0 dikali 0 itu dia pasti jadi dia kalau ini tuh kayak gini ibaratnya. 2 kalau kita mau jabarin ya 2 pangkat 0 tuh sama dengan 2 per 1. Ini bisa coret-coretan. Coret dulu deh. Kalau yang ini, nanti aku hapus lagi. Ini tuh jadi 2 per 1 kalau penjabarannya ya. Kan 2 bagi 1 tetap 2. 0 tuh berapa sama dengan berapa?
1 dikurangi 1 misalnya ya. Kayak gitu. Maaf kalau salah, aku ini lagi sambil inget-inget. 1 - 1. Kalau di apa namanya? Di perpangkatan kayak gini, kalau dikurangin itu nanti bakal sama dengan dikali kan. Berarti nanti bakal jadi kayak gini. Kita pecah jadi 2/1 × 1 dikali 2/1 × (-1) gitu jadinya. Nah, nanti ini kalau pangkat (-1) itu nggak boleh, dan supaya jadi pangkat 1 ini bakal bakal dibalik jadinya. Jadi di sini 2/1 dikali 1/2 jadinya, dibalik jadi 1/2 × 1. Jadi nanti kalau teman-teman mau dipanjangin dibikin catatan kayak gini ya nggak masalah sih, mungkin supaya supaya kelihatan wah si ini ngerti nih maksudnya perpangkatan tuh, ya bebas itu mah gimana teman-teman. Oke. Nah, ini tuh kan kalau udah jadi kayak gini, ini bisa coret kan? Coret-coret, ya 1 sama 1, ya sama dengan 1 gitu. Jadi intinya apapun angka, mau itu 100.000, mau 50.000, mau 100, mau berapapun itu, kalau dipangkatin 0, ujung-ujungnya bakal jadi hasilnya 1 gitu. Tapi kalau angka 0, dipangkatin berapapun ya hasilnya tetap bakal 0 gitu. Ini mau dicatat dulu atau di screenshot bebas? Mau aku hapus lagi yang ini? Udah, ya aku hapus ya untuk pengertian perpangkatan ini. Oh, jadi eh kalau udah aku jelasin, ini tuh ini catatannya gini deh. Nah, berarti di sini 0 / 2 kan 0, berarti jadinya 2 dikali 0 kan. Kalau dijabarin lagi ditambah 6 dikali 0 ya jadi 0. Langsung aja deh. Oh enggak apa, dipanjangin aja. Ditambah 6 kali 0 lagi tetap ditambah, karena yang 1 ini enggak ada n-nya ya tetap 1 ditulis aja dia. Kurang dari sama dengan 9 kali 0 kan, 0/2. Nah, ini tuh hasilnya 0 ditambah 0 ditambah 1 kan jadinya. Kurang dari sama dengan 0. Atau 1 kurang dari sama dengan 0. Benar gak ini? Ini tuh salah. Ini salah. Jadi kalau n-nya pakai 0, berarti dia hasilnya bakal salah. Berarti kita coba lagi. Coba dengan n sama dengan 1. Kita langsungin aja ya sekarang mah. 2 kali 1 pangkat 2. Ini aja deh. Cepat-cepat. Jadi dirubah semua n jadi 1. Nah, itu hasilnya bakal jadi 1/2 kan ya tetap 1 ya. Berarti 2 ditambah 6. 6 kali 1 kan. Tambah berapa? 1 kurang dari sama dengan 9. Jadi di sini 9 kurang dari sama dengan 9. Benar kan? Ini benar. Karena ada sama dengannya, kalau kurang dari doang itu salah gitu. Maka dari itu, berarti M sama dengan 1 benar nih. Nah, kita tuh kalau ini mah cara cepat aja ya, kalau memang teman-teman udah dapet ini 0 salah, 1 benar, otomatis dia tuh kalau dalam garis mana sih? Kalau dalam garis apa sih ini kan namanya? Garis bilangan bulat apa? 0
Ini kan min satu dan seterusnya ya. Ini satu. Kalau misalnya teman-teman tadi di nol udah X nih, tapi di satu udah bener. Ya udah, berarti otomatis dia ke sini bakal bener terus. Jadi nanti jawabannya tuh ya N lebih besar dari sama dengan satu. Mau dibuktikan kalau misalnya dua. Kalau misalnya dua nih ya, kita buktikan. Misalnya kalau kalian nanti di kertas ujian mau ditulisnya lengkap gitu, pembuktian. Bebas. Ini kita tulis, coba N sama dengan 2. Berarti kan nanti ini tinggal dirubah aja jadi 2, 2, mana sih? 2, 2, 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 kan 4 tuh. 4 kali 2 8. Di sini, mana 8? 8. 6 kali 2 12. Ditambah 1. 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Kali 9, 36. Udah benar nih. 8, 20, 21 kurang dari 36. Salah. Tuh, benar kan? Maka dari itu, nanti di sini tuh N-nya lebih besar dari sama dengan dari satu. Terus kita lihat nih, ada yang namanya tuh C, nanti tuh bakal disuruh C gitu. Nanti aku langsung ada contoh UTS atau kisi-kisi UTS tahun lalu. Nanti ini aku lagi nge-bridging dulu sih sebentar. Ada yang namanya suruh nyari C. C itu adalah konstanta terbesar dari si Big O-nya sendiri. Nah, kita tuh dapat nih kan, konstanta terbesar itu berapa? 9, ya kan? Di sini konstanta terbesarnya 9. Ya, maka nanti dari itu C-nya itu sama dengan 9. Nanti kalau diminta N0-nya tuh berapa sih? N0 sama dengan ya N0 itu adalah N yang paling awal, yang paling bisa dimasukin ke dalam persamaan ini. Ke dalam persamaan yang ini nih. Apa? Ya berarti satu kan. Ini yang paling kecilnya satu nih. Yang paling awalnya. Soalnya mau nyobain di nol kan salah nih. Di nol salah. Di nol salah. Di satu bener. Di dua bener. Tiga seterusnya pasti bener. Itu cara cepatnya kalau kalian udah dapet satu, terus dapat nol salah, satu bener, otomatis di satu sampai seterusnya bakal bener gitu. Jadi eh jadi nanti Kita apa yang sini? Main eh, apa terus nggak? Rambusan. bentar, aku mute dulu ya. Oke. Terus berarti maka itu M0-nya sama dengan satu. Terus Fn. Fn itu adalah ya F terbesarnya gitu. Fn sama dengan di sini yang terbesarnya apa? N kuadrat kan. Dari tadi kan udah dicarinya N kuadrat mana? Nah ini N kuadrat. Oke, kita masukinnya di sini N kuadrat. Udah, ini jawabannya. Ini untuk nyari Big O. Kalau nanti di sini disuruh cari blok, disuruh nyari Big Theta, Big Omega, Big Theta kan bakal sama ya. Big Omega, Big Omega itu yang tulisannya kayak gini ya kalau bingung. Yang gini. Nah gitu. Dari Big Omega ya sebenarnya mirip sama Big O. Cara bedanya apa? Misalnya kayak gini. Ini kita jadi ini aja deh. Kita harus pastiin omeganya tuh omeganya kita mau buktikan dia tuh bakal n kuadrat. Bukti
Gimana sih tadi penulisannya? Kopi itu. Jangan. Kopi. Nah, kopi. Nah, kalau ini kan big big omega ya. Kalau omega tuh lebih gampang lagi. Dia cuma dibalik ini jadi lebih besar. Ceknya ini lebih besar. Nah, di sini tuh eh kalau omega langsung aja ambil yang terbesarnya. Jadi di sini yang terbesarnya apa nih dari sepanjang ini tuh? Yang terbesarnya itu adalah 2n kuadrat kan? Ya udah, tulis aja 2n mana kuadrat. Kuadrat. Bener gak nih 2n kuadrat yang terbesarnya? Kita cek lagi di sini. Cara cara nemuin dia pakai 0, pakai 1, pakai berapa. Tapi secara nggak langsung ya, kalau teman-teman eh coba dicoba dulu deh di sini. Udah nih ini tuh udah langsung langsung kita langsung coba cek aja. Coba cek dengan coba cek n sama dengan 0. Paling gampang tuh kita coba 0 dulu. Berarti kan 2 dikali 0. Udah langsung aja. Ditambah 6 dikali 0. Ditambah 1 sama dengan 2 dikali 0. Oke. Berarti nanti di sini bakal jadi 0 ditambah 0 ditambah 1 kan. Sama dengan 0. Berarti 1, kok sama dengan? Besar sama dengan. Oke. Berarti nanti di sini jadi, jangan deh, ini ke sana. 1 lebih besar dari sama dengan 0. Ini benar. Benar. Coba kalau kita mau ngecek ke -1, coba sih dari tadi coba ceknya langsung ke 1. Ya udah, coba cek M sama dengan -1. Berarti 2 dikali -1 pangkat 2 ditambah 6 dikali -1 ditambah 1 sama dengan 2 kali -1 pangkat 2. Nah, ini tuh kalau kayak gini, salah. 2 pangkat -1 pangkat 2. Jadi kalau ini ya apakah berlaku berlaku negatif dipangkatkan bilangan genap pasti jadi positif. Positif. Oke. Jadi kalau di sini -1 pangkat 2 berarti hasilnya jadi 1 gitu. Kalau -2 pangkat 2 hasilnya jadi 4. Jadi contohnya di sini -1 pangkat 2 sama dengan 1. Atau -2 pangkat 2 sama dengan 4. Atau -3 dipangkat 2 sama dengan berapa? 9. Jadi kalau di yang misalnya pangkat 4 nih, Pak, tuh 81. Jadi kalau dipangkatin, ini contohnya aja deh, dipangkat 4 nih, 16. Jadi berarti di sini bakal jadi 2 dikali 1 ditambah 6 dikali 1 ditambah 1 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 dikali 1 ditambah
masih 6 dikali min 1 ditambah 1 sama lebih besar dari sama dengan 2 dikali 1. Jadi di sini 2 dikurang 6 kan, ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 2. Berarti ini berapa? Min 3 lebih besar dari sama dengan 2. Ini salah. Min 3 itu kan lebih kecil. Salah. Oke. Di sini karena salah, kita cobain ke satu. Harusnya sih kalau kita coba ke satu pasti benar. Coba cek M sama dengan 1. Ini kan langsung jadi 1. Ini jadi 1. Ini 1 pangkat 2 ya. Lupa. Pangkat 2. Sip. Berarti nanti di sini jadi 2 ditambah 6 ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 2. Berarti 9 lebih besar dari sama dengan 2. Berarti ini benar. Jadi cara cepatnya kalau aku biasanya lihat nih, dia tuh mau pakai mau pakai bilangan negatif positif gitu supaya aku nggak usah ngitung-ngitung kayak gitu. Aku tuh lihat dia tuh buat di buat di Big Omega ya. Dia ada yang n-nya pangkat ganjil apa enggak gitu. Kalau dia ada n pangkat ganjil, ini kan n pangkat 1 nih. N pangkat 1 terus di sini ada tambah eh, ada pangkat ganjil, dia otomatis negatif salah. Dia udah otomatis negatif salah. Tapi kalau dia di sini nggak ada pangkat ganjil, nggak ada genap semua, terus di sini ada plus yang nggak ada n-nya, dia udah pasti dia mau pangkat negatif, mau pangkat positif, mau nol, dia pasti bener. Jadi kalau misalnya posisinya kayak gini doang gitu, posisi misal 2 n pangkat 2 plus 1. Nah, itu dia semua angka n, mau dia negatif, mau positif, dia pasti bener. Jadi, kalau teman-teman mau cepetnya sih kayak gitu, tapi kalau mau pastiin takutnya ada kekeliruan perhitungan, bisa pakai kayak gini. Oke, ini kita nggak usah cek lagi N2 ya, lama banget. Capek maksudnya. Kita coba ceknya N sama dengan, berarti N-nya sama dengan di sini ya, dia lebih besar dari sama dengan N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Karena tadi di 0 dia salah kan. Di 0 bener. Berarti lebih besar dari sama dengan 0. Itu. Berarti untuk C-nya sama dengan apa? 2. Terus untuk N0-nya sama dengan 0. Fn-nya sama dengan N kuadrat. Nah, yang jadi big omega itu Fn-nya. Untuk big O juga Fn-nya. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung ke contoh soal kali ya. Ke contoh soal ini. Mungkin teman-teman kalau udah lihat ini, eh bakal lebih gampang karena kita udah belajar tadi kan. Misalnya ini kita bikin deh gini. Oke. Oke. Kita bikin ini. Jawaban kisi UTS.
untuk nomor satu. Nomor satu tuh apa ini? 8N. Ah, copy aja deh ya. Oh, ya udah di copy ya. Kita langsung mulai dulu. Kita satu-satu aja dulu gitu. Di sini kita ini konvertos. Ini pangkat nih. Pangkat ini. KHN-nya ini. Terus ada GN tadi. GN-nya ini. Pangkat. Eh, GN apa justru? Oh, ini pun. Nah, dia tuh nyatunya sama ini. Sip. Oke. Nah, di sini kita cari, ini kan karena soalnya suruh apa? Cari big O, carilah nilai N, C, Fn. Oh, apalagi ini di kisi-kisi ini nggak ada disuruh cari big theta atau big omega kan? Kita fokusnya ke big O aja ya. Udah, kita kerjainnya big O aja nih. Big O, cari big O buat HN dulu. Kita buat HN dulu. Saya pakai langsung cepet ya, supaya kan tadi udah belajarnya nih. Sekarang di cari big O, berarti kan di sini 8. Kita tulis gini aja. Kopi sama dengan O. Kita ambil yang tertinggi berapa? Di sini N pangkat 3 kan? Ya udah di sini kita ambil big O-nya N pangkat 3. Buktinya di sini kita copy aja. Harus kurang dari sama dengan ini jadiin N pangkat 3. Ini jadiin N pangkat 3. Nanti di sini ini sama dengan 8. 8 tambah 3 tambah 4. Berarti berapa? 15 ya. 15 N pangkat 3. Nah, ini sekarang kita cari nih apa namanya? Angka yang memenuhinya berapa? Kita cobain 0. Aku tuh asal pernah punya cara cepat gitu. Selain yang tadi udah aku sebutin, cara cepat aku nggak harus ngitung-ngitung lagi. Cuman aku lupa udah lama nggak ngerjain soal matematika. Maaf ya, aku juga kurang persiapan ini. Kita coba cek ya. Kita masukin 8. Berarti 8 langsung aja kali 0 ya. Nggak usah banyak-banyak banget. Karena 0 pangkat 3. Ditulis aja dah. 8, 0 pangkat 3. Ditambah 3, 0 pangkat 3. Ditambah 4. Kurang dari sama dengan 15 kali 0 pangkat 3. Berarti apa? 0 pangkat berapapun bakal 0. Berarti 8 dikali 0 kan 0 hasilnya. Ditambah 3 kali 0 berarti 0 lagi. Ditambah 4. Kurang dari sama dengan berapa? 15 kali 0 ya 0. Tuh. Di sini 4. Kayak gini. 4 kurang dari sama dengan 0. Ini salah. Berarti kita cobain sekarang.
Cek N sama dengan 1. Langsung berarti di sini cepat. Eh, berapa di sini? 8 kali 1 8 ditambah 3 ditambah 4. Oke. Kurang dari sama dengan 15. Berarti di sini 15 kurang dari sama dengan 15. Ini benar. Oke, kalau udah nemuin di satu benar dan di nol salah, ya dia bukan kemungkinan sih, kayak udah biasanya kayak gitu. Langsung ke satu dua tiganya bakal benar. Berarti di sini untuk yang HN, N-nya sama dengan lebih besar dari sama dengan 1, C-nya sama dengan 15, dan nolnya sama dengan 1. Kan tadi mulainya dari 1. Bentar, ini tadi yang big kita. Oke, benar. Oke, Fn-nya berapa? Fn-nya sama dengan, ini ada suara. Ya, Fn-nya sama dengan N pangkat 3. Oke, dapat ini untuk yang Hr-nya, untuk BO Hr-nya. Sekarang kita cari Big O dari Big O buat GN. GN-nya apa? Ini dia. Kalau untuk ada log-log kayak gitu, itu tuh sebenarnya tuh eh, ada rumus langsungnya sih di apa namanya? Di apa? Aduh, tiba-tiba lupa begini. Di panduan yang tadi aku udah kasih lihat, itu ada di Google Drive juga. Cuman sekarang kita bisa bisa cek nih. Jadi dia tuh sebenarnya ada hierarkinya. N pangkat 3 sama N 4 log N tuh gedean mana sih gitu. Itu tuh ada hierarkinya, gedean mana. Cuman aku tuh catatannya ada di kosan. Sekarang aku lagi ada di Purwakarta, jadi belum bisa ngasih lihat catatannya. Sebenarnya itu tuh ada hierarki dari untuk si notasi asimptotik ini tuh. Cuman di sini ada catatannya nggak sih? Aku belum baca sih. Cuma tadi pas nyari-nyari, dia tuh ternyata bagus juga gitu. Ah, ini hierarki nih. Eh, iya ini. Nah, ini urutannya. Jadi untuk mm, 0, 1 tuh konstan, nggak ada log n tuh. Berarti n lebih besar dari log n log n lebih besar dari n kuadrat lebih besar dari n ini. Nah, ini kan kalau kita lihat yang n log n ini mirip sama yang ini. N log n 4 ini konstan doang, nggak usah dilihat dulu. Berarti ini n pangkat 3, ini n log n gedean mana? N pangkat 3, n log n. Berarti gedean ini. Berarti nanti yang bakal jadi big O-nya yang n pangkat 3. Jadi kurang dari sama dengan big O n pangkat 3. Nah, gini. Jadi lihatnya pas lagi lihat soal tuh langsung aja cari yang terbesarnya apa berdasarkan ini, berdasarkan urutan yang ini. Kalau ini maksudnya faktorial ya. Kalau teman-teman belum tahu. Oke. Jadi nanti di sini bukti. Tulis ulang.
Hmm. Harusnya benar. Ini kurang dari sama dengan 2n². 2n pangkat 3 ditambah. Di sini kita rubah jadi n pangkat 3 ya. Harusnya sih gini aja. Ntar aku lihat lagi. Bisa aku yang salah. Hmm. Harusnya gitu aja. Ntar, kita lihat dulu ya. Aku takutnya salah. Pembuatannya. Bentar. Nanti. Iya sih harusnya kayak gitu. Hmm, hmm, Ntar aku cek. Kalau dia di pangkat yang 3 ngaruh gede nggak ya? Hmm, enggak, ini enggak, enggak. Sip, kita lanjut lagi. Berarti nanti di sini bakal jadi, bakal jadi. Kita coba urutin 2. Ini kita bisa gabungin kan? 2 sama 1 sama 4 log n ini. Jadi nanti jadi di sini 2 ditambah 4 log n, benar. Ini kan n pangkat 3. Sip. Oke. Nah, sekarang kita pembuktian kan. Oh, berarti di sini C-nya ini dong. Oh, enggak. Iya. Enggak. Aku bingung. Misalnya. eh, 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 eh. Di sini seluruh serinya di OGN-nya doang. Aku
rada bingung. Soalnya nanti takut salah di bagian C-nya. Disuruhnya kan suruh nyari C-nya nih. Ini jangan lupa nanti HI-nya juga ditulis, soalnya di sini suruh tentukan nilainya. Jadi sebenarnya nomor satu tuh ada 2 poin, ini sama ini. Hmm, Sebenarnya sih kalau yang GN yang nggak disuruh nyari C, udah dapat bikonya N pangkat 3. Cuman aku kalau mau nyari C-nya takutnya salah. Ini tuh anggap jadi 1. Hmm, tapi masa C-nya konstantannya 4 log N? Kan nggak mungkin. Itu kayaknya jadi satu kesatuan nih. Hmm. Coba ada contoh soalnya nggak ya? Ini cuma nyari big O-nya doang. Jadinya dia nggak susah. Mm-mm. Dan 2N, jadi di sini 2N log N ditambah 3N sama dengan N log N. Log N pangkat 3 sama dengan 3 log N. Iya, 2N log N. Oh, kan ini mah nggak mesti nyari. Ini nyari big O-nya langsung. Kalau buat nomor yang satu ini, kalau dia nyari big O dari GN, ya dia jawabannya udah ini doang. N pangkat 3. Ini buat nyari nilai CN itu aku split dulu, aku jawab nanti, takutnya nanti kelamaan video. Buat cari N, C, N, N, FN-nya udah pasti FN. N, mana tuh? Nanti di share lagi. videonya. Tapi di sini FN-nya udah dapet. Empat. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke nilai fungsi big O dari GN. Nilai fungsi itu YN, Fn-nya. Fn itu fungsi. Ini Fn-nya sama dengan N pangkat 3. Cuman ini harusnya kayak gini ya sih. Oke, kita coba untuk yang ini dulu apa? GN ditambah HN.
Bentar aku kok kayak penasaran nih. Tapi n log n tuh gedean mana sih? Aduh, penasaran. Nah, hierarki. Ini n log n. N pangkat 3 lebih gede gitu. Jadi ya udah deh. Kita ambil n pangkat 3-nya. Berarti itu jawabannya. Jadi di sini ya poin A-nya apa nih? Poin A-nya nilai big O dari GN-nya. Mana sih? Ini kan yang A nih. Yang GN. Ini A. Tuh. Yang B-nya salah. Big O dari GN plus HN. GN plus HN. GN eh, Big O dari GN plus HN. Jadi nanti kalau di Big O tuh pas di plus-plusan atau dikali-kalian tuh sebenarnya ada namanya tuh beberapa ketentuannya, dan ketentuan itu tuh diambil dari yang terbesar. Itu ngeliat lagi kayak misalnya di sini GN-nya berapa tadi? N pangkat 3 kan? N pangkat 3. Yang HN-nya berapa? HN tadi HN N pangkat 3. Oh ya udah. Berarti kalau di sini sama dengan Big O-nya dari itu N pangkat 3. Jadi carinya yang terbesar doang kalau buat di penjumlahan. Tapi kalau buat di perkalian di sini Big O dari GN plus HN itu sama dengan ini kan N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 sama dengan ini dijumlahin nih. Dijumlahin. Sebenarnya kok ditambah? Dikali kan? Dikali. Dikali. Nah dia kalau perpangkatan pakai pakai sifat perpangkatan, kalau n pangkat 3 dikali n pangkat 3 itu sama dengan n pangkat 6. Udah itu jawabannya. Cuman aku kurang puas sama ini, belum nemuin ya. Takut salah. Udah gitu. Dah, ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2, mungkin nomor 2 bisa aku langsung coret di sini kali ya. Coret dulu di sini. Di sini kita mulai dari mulai read ya, dari si algoritma ini tuh O1 kan di sini berilah tanda notasi big O untuk setiap baris algoritmanya. Jadi nanti kalian teman-teman di soal, di kertas soal dicoret-coret aja sama kalian. Atau kalau memang nggak ada di kertas soal, malah di kertas tambahan di folio, kalian harus tulis lagi nih ini. Jadi O1 karena dia nggak ada apa-apanya, karena ini N, dia tuh maksudnya itu berjalan sebanyak N kali gitu. Berarti nanti di sini ada ON. Ini dalamnya O1, ini O1 lagi, ini O1 lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa dihapus ya, sih. Bisa di copy nggak sih? Ah, tulisan langsung aja deh. Sini nomor 2. Nah, gini kan. Ini kita kasih catatan untuk 2, 3, 4. Ini
O1 karena dia tuh cuman satu kali doang itu nggak ada baca lagi kan. Di sini juga O1. Nah, tapi kalau buat di ini kan for itu kan n kali ya. Berarti nanti dia ON. Misalnya kalau di sini n min satu ya berarti di sini ON min satu gitu. Tapi kalau di sini karena dia 2n dia ON aja. Jadi nanti teman-teman ditulis lagi di soalnya. Di sini O1, di sini O1 lagi, O1, terus nah, nggak usah karena itu N doang. Ini O1, ini O1. Ini yang A ya. Coba kalau nanti di sini yang B. Yang B-nya, yang B-nya soalnya apa? Jumlahkan seluruh nilai Big O dari semua baris. Ya tinggal kita jumlahin aja. Di sini. Ini kan tadi kan O1 ditambah ini O1 ditambah jangan lupa ya yang ini tuh yang ini tuh ada di dalam yang ini ya. Berarti nanti di sini ON eh tambah dikali karena yang ini ada di dalam sini nih ada di dalam si ON berarti nanti di sini buat itu sebenarnya hasilnya bakal sama aja cuman buat memperbaiki aja nanti di kertas ujian ditambah ini O1 lagi kan O1 dalam for kan 2 doang terus sekarang O1 lagi tambah O1 sip ini kalau kita jumlahin itu kalau O1 ditambah O1 tadi kan pakai konsep apa yang ini penjumlahan kalau ditambah cari yang terbesar O1 sama O1 ya nggak ada yang lebih gede gimana gimana kan tetap O1 gitu ini hasil penjumlahan ini kita pecah-pecah dulu sekarang kita kurungin deh gitu nggak usah jangan satu terus di sini O n tambah O n dikali O1 tambah O1 yang terbesar apa O1 sama ditambah yang ini O1 ditambah O1 yang terbesar apa O1 ini cari yang terbesar sesuai hierarki ya sesuai hierarki tabel kalau ini eh, tambahkan pangkat oke di sini O1 udah nah terus lagi nih sekarang O1 ini tetap O1 dulu tambahin kita kerjain yang kaliannya dulu ON dikali O1 berarti kan ini kan sama aja N pangkat 1 ini N pangkat 0 kan N pangkat 1 tambah N pangkat 0 jadi ini tuh ibaratnya kayak gini kita kalau tulis O N pangkat 1 dikali O N pangkat 0 kalau tadi kan katanya ditambahkan kan pangkatnya 1 tambah 0 ya tetap aja O N jadi kita tulisnya sama nih di sini jadi ON lagi terus di sini tambah O1 ini karena tambah-tambahan semua cari yang terbesar apa ya ON jadi jawabannya ON gitu yang terbesar jawabannya untuk yang B eh bentar nilai akhirnya C ya sama dengan
Oh, N. Oh, udah. Jawabannya gini. Tentukan nilai akhir dari fungsi ON. Oke, udah. Berarti ini udah nomor 2. Sekarang kita nomor 3. Nomor tiganya apa? Seorang pedagang baju membeli baju dari pasar curah impor berbagai ukuran. Pedagang tersebut ingin mengumpulkan baju-baju tersebut ke dalam lemari untuk setiap ukuran S, M, L. Terus ini berapa? 12.0. Bentar, tuliskan. Ini Bu Alda kan? Tergantung jurnalnya sih. Oh, tuliskan algoritma secara brute force. Teman-teman tahu brute force gak sih? Brute force tuh eh, algoritma yang dicobain ulang-ulang. Mungkin nanti kalau waktu aku tuh ingat, kalau UTS aku tuh ada yang namanya kelebihan sama kekurangan dari brute force. Kelebihan kita tulis ya. Ini materi tambahan. Kelebihan brute force gampang diimplement. Jangan gampang dong. Mudah diimplementasi, semua tas pasti bisa di-solve, memungkinkan eh, apa namanya? Memungkinkan dapat best case ya, kalau di searching eh, salah, dalam searching bisa best case kalau ketemu di pertama. Terus apa ya namanya? Udah deh, itu aja deh kekurangannya. Kekurangan brute force itu lama karena kan dicobainnya satu-satu. Terus boros tenaga. Kalau N banyak bakal panjang banget. Itu kali ya. Mungkin udahlah itu. Sekarang kita cobain bikin algoritma untuk, itu maksudnya apa sih? Pedagang tersebut ingin mengumpulkan baju-baju tersebut ke dalam lemari untuk setiap ukuran S, M, L. M, L, XL. Terus, udahlah kita bikin aja gini. Langsung algoritma. Kalau misalnya dia pertama ada eh, namanya data baju. Dia punya punya apa namanya? Punya sebuah data baju. Terus nanti dia, nah, kita lihat aja. Ada data baju apa di sini ya? Char gitu ya. Anggap aja soalnya ini ya doang. Char data baju, terus char lemari, kok char ibaratnya bentar. Dia lemari beda.
lemarinya ada berapa masuk? Kalau misalnya lemarinya satu, jadi di sini anggap lemari ada satu tapi berak-rak. Jadi memiliki misalnya 4 rak gitu. Jadi kita harus bikin dia misalnya setiap raknya integer, rak satu, rak dua, rak tiga, rak empat gitu. Nah, di sini ini tuh bentuknya array misalnya. Nah, nanti dia di sini for bajunya ada berapa misalnya ada 100 gitu. Udah amat. For dari satu ini kita ikutin aja dah. Sa- Nah, for satu sampai n, jadi sini sampai 100 aja tulisnya supaya pasti. Nah, nanti tuh di sini kita baca if, eh, jadi if data baju ke i sama dengan s sama dengan s, dia masuk ini, kita masukinnya integer eh array juga deh. Nah, ini nanti rak rak satu ke ini rak satu diisi sama satu. Kalau bisa aku yang salah, rak ini data baju ke i, ininya harusnya sih harusnya udah nggak apa-apa i juga dah, tapi harusnya salah sih ini kemenangan n ini masuknya satu ini l ini xl ada tiga empat, bah gini aja deh kayaknya. Oke, terus di sini apa? Berapa kompleksitas waktunya? Ya ini kan tadi kata aku kalau nggak ada apa-apa selain n, ini n nih, ini tuh. Misalnya di sini integer n aja dah. Nah, gitu. Berarti nanti di sini kompleksitasnya yang B nya, ini kan A, ini B nya sama dengan O n.
Udah. Sekarang nomor 4. Sebuah graf. Nah, nanti kalau ditanya graf, itu Hamilton. Hamilton tuh udah pasti nanti dia tuh kayak lingkaran gitu. Jadi nanti kalau misalnya simpulnya 9, jangan balik 5, dia tuh otomatis bakal jadi banyak kesempatannya tuh. Ini simpulnya berapa nih? 5 kan? Simpul 5 tuh bakal jadi n min 1 sama faktorial. Berarti nanti di sini sama dengan 5 min 1 faktorial. Atau sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 1 dikali 2 dikali 4 sampai 4. Sama dengan berapa? 24 gitu. Nah, nanti itu ya, nah, Porsche. Kalau ini 24. Kalau ini dihilangkan setiap jalur yang samanya. Bentar. Hmm, poin A, poin B aku belum ngerti. Belum ngerti soalnya. Nanti diupdate lagi. Udah paling kayak gitu aja. Paling cukup cukup sekian materi yang aku bisa kasih buat di Belgia analisis perancangan dan algoritma ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ada yang mau nanya dulu nggak ini? Kalau ada yang mau nanya nanti aku jawab. Oke, nggak ada berarti ya. Mungkin aku cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan dapat apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan eh, bermanfaat ya saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih, Kang. Masih, Kak.